Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang kalimat efektif ya, tentunya secara singkat saja. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kalimat efektif? Dan seperti apa itu kalimat efektif? Ya. Jadi kalimat efektif itu adalah sebenarnya gampang saja, kalimat yang tidak bertele-tele, kalimat yang tidak menimbulkan pemahaman di luar dari maksud si penulisnya, kalimat yang singkat, jelas, padat, ya. Jadi definisi dari kalimat efektif itu sebenarnya kalimat yang ditulis ya oleh penulisnya, ketika dibaca oleh pembaca itu pesan atau maknanya itu sama dengan maksud si penulisnya. Artinya tidak melahirkan pemahaman atau pemaknaan di luar dari apa yang diharapkan oleh si penulisnya. Ketika si penulis menyampaikan suatu pesan atau gagasan dalam kalimatnya yang maknanya A, ketika dibaca oleh siapapun ya dalam jumlah yang banyak pun pasti maknanya juga seperti itu. Ya, itulah sebenarnya konsep dari kalimat yang efektif. Nah, untuk mengetahui sebuah kalimat itu efektif atau tidak, itu ada beberapa cirinya, ya, ada beberapa ciri dari kalimat yang efektif. Yang pertama itu tentunya menggunakan kaidah bahasa yang benar. Dalam pemakaian bahasa itu kan ada dua ya, ada bahasa yang baik, ada bahasa yang benar. Kalau bahasa yang baik itu tentunya bahasa yang singkat, jelas, komunikatif, tanpa harus berpedoman pada bagaimana ejaannya, yang jelas antara si penulis dan si pembaca saling memahami, ya, atau si pembicara dengan lawan bicara itu saling memahami, komunikatif lah begitu. Nah, sedangkan bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa, tentunya harus formal, sistematis, bagaimana ejaannya, bagaimana penggunaan tanda bacanya, ya, seperti itu. Nah, ada beberapa poin yang menjadikan sebuah kalimat itu efektif atau tidak, ya. Yang pertama itu adalah harus hemat, ya. Hemat artinya apa? Hemat itu yang dimaksud sini adalah tidak boros menggunakan kata-kata. Ya, tidak boros menggunakan kata-kata. Artinya apa? Tidak mengulangi kata-kata yang maknanya sama, yang maksudnya atau gagasannya sama. Ya, contohnya apa? Misalnya para hadirin sekalian dipersilakan memasuki ruangan. Para hadirin sekalian dipersilakan memasuki ruangan. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang tidak hemat. Apa yang tidak hemat? Yang tidak hematnya itu adalah penggunaan kata para hadirin dan sekalian. Ya, seharusnya cukup satu saja. Para itu menyatakan jamak, lebih dari satu. Hadirin juga banyak, lebih dari satu. Sekalian banyak juga. Oleh karena itu agar hemat, ya, kita hilangkan para dan sekalian, menjadi hadirin dipersilakan memasuki ruangan. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya kita rajin kuliah agar supaya cepat wisuda. Ya, cukup gunakan salah satu agar atau supaya. Ya, cukup gunakan satu ya, agar atau supaya. Ada lagi contoh lain, masih banyak. Seperti apa? Misalnya Ahmad adalah
merupakan laki-laki paling terganteng di kelas ini. Itu sangat boros penggunaan kata, yaitu pada kata adalah merupakan, kemudian terganteng dan paling. Ya, gunakan salah satu, terganteng atau paling. Jadi cukup ya agar adalah merupakan salah satu. Kemudian kalau kita menggunakan terganteng maka hilangkan palingnya. Kalau misalnya hilangkan ternya maka gunakan paling ganteng. Ya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada unsur ketegasan. Ada unsur penekanan, pesan atau informasi atau gagasan yang disampaikan di dalam kalimat itu. Ya biasanya kalimat yang tegas itu tentunya ditandai dengan misalnya hadirnya mengharapkan, menghimbau, menginstruksikan. Misalnya Presiden Joko Widodo mengharapkan masyarakat Indonesia patuh pada Pancasila. Itu unsur penekanan. Ya. Kemudian misalnya mewajibkan, misalnya seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan diwajibkan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Ya, itu masih banyak contoh lainnya. Jadi ada unsur penekanan, informasi atau gagasan yang disampaikan dalam kalimat itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus ada namanya cermat. Jadi harus cermat. Nah, apa itu cermat? Cermat itu artinya teliti. Ya, teliti memilih kata-kata yang kita gunakan agar kalimatnya itu tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi dalam sebuah kalimat, agar pesan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar tentunya harus menggunakan pemilihan kata yang cermat atau yang teliti. Jangan menimbulkan makna yang ganda sehingga penafsirannya bisa juga lain dari apa yang seharusnya disampaikan. Banyak terjadi kesalahpahaman dalam suatu berbahasa karena maknanya seperti tadi, tidak cermat. Ya, apa contohnya? Contohnya ada sebuah kalimat seperti ini. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Pertanyaan berikutnya ya, siapa yang menerima hadiah? Apakah si mahasiswanya atau perguruan tinggi? Kalau disodorkan pertanyaan seperti itu, sebagian orang pasti menjawab yang menerima hadiah apa adalah mahasiswa. Ya, tanpa menganalisa lebih jauh, langsung spontan yang menerima hadiah adalah mahasiswa. Tapi kalau kita cermati, untuk apa ada kata perguruan tinggi? Kalau seandainya menerima hadiah adalah mahasiswa. Nah, ternyata kalau kita analisa ya, kalimat tersebut bisa mahasiswa menerima hadiah, bisa juga perguruan tinggi. Kalau yang dimaksud oleh si penulis adalah yang menerima hadiah mahasiswa, maka tidak perlu ada kata perguruan tinggi, cukup kalimatnya mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Ya, berarti ini sudah dibahas juga unsur penekanan sebenarnya. Yang menerima hadiah lah bukan yang lain, tapi yang terkenal. Kemudian kalau yang menerima hadiah adalah perguruan tinggi, maka tidak perlu ada kata mahasiswa. Cukup kalimatnya itu perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kan bisa juga. Ya, oleh karena itu hal seperti ini itu harus diperbaiki, ya, dihindari penggunaan yang kalimat yang bermakna ganda atau ambigu. Ya, masih ada contoh lain. Ya. Kemudian yang keempat harus logis, ya, jadi logis. Jadi logis itu
artinya masuk akal, ya. Logis artinya masuk akal. Kalimat itu bisa dipercaya, bisa diterima secara akal sehat. Ya, saya beri contoh. Kalimat yang tidak masuk akal. Misalnya, hari ini saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia. Hari ini saya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia. Mengapa saya katakan tidak logis? Yang saya katakan tidak logis sih karena siapa yang saya ajar? Yang saya ajar itu mata kuliah bahasa Indonesia. Apakah mata kuliah bahasa Indonesia perlu diajar? Ya, tidak perlu karena dia kan materi. Materi itu bukan diajarkan, tapi disampaikan. Ya, materi itu bukan diajar, tapi diajarkan. Ya, maaf tadi bukan ya. Jadi materi itu bukan diajar, tapi diajarkan atau disampaikan. Kepada siapa? Kepada misalnya kepada mahasiswa. Jadi agar logis harusnya apa? Ya, hari ini atau pagi ini, ya, misalnya hari ini saya mengajarkan mata kuliah bahasa Indonesia, bukan mengajar mata kuliah bahasa Indonesia. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua apa? Dari segi ketegasan, dari segi kelogisan. Misalnya yang disampaikan oleh pewara atau pembawa acara atau MC lah yang sering kita kenal begitu. Biasanya MC itu atau apa begini menyampaikan waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah waktu itu perlu persilahkan? Ya. Jadi kalau misalnya waktu dan tempat dipersilahkan berarti yang dipersilahkan itu bukan siapa-siapa, bukan orang. Tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Apa mungkin waktu dan tempat perlu dipersilahkan? Ya, tidak perlu. Seharusnya apa? Menyebut siapa yang dipersilahkan. Jangan waktu dan tempat yang dipersilahkan. Ya. Untuk mempersingkat waktu yang ada, mari kita mulai acara ini. Waktu tidak bisa dipersingkat. Sehari semalam itu 24 jam. Kalau kita persingkat lama kelamaan, jadi tinggal berapa jam, habis waktu lah begitu. Jadi seharusnya apa? Jangan menggunakan kata mempersingkat, mengefisienkan atau memanfaatkan waktu yang ada. Jadi untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari kita mulai acara ini. Ya. Atau untuk memanfaatkan atau mengefisienkan. Ya itulah seharusnya. Ya. Ada juga, nah ini sekarang ya ada tulisan selamat datang Kompleks Perkantoran Gubernur. Seharusnya itu apa? Seharusnya selamat datang di Kompleks Perkantoran Gubernur. Kalau kita sambung dari segi pendekanan bahasanya, selamat datang Kompleks Perkantoran Gubernur. Siapa yang datang dan siapa yang menyambut? Ya, selamat datang Kompleks Perkantoran Gubernur berarti yang datang itu adalah Kompleks Perkantoran Gubernur. Tapi kan bukan itu maksudnya, bahwa ada pengunjung di perkantoran gubernur, maka tertuliskan selamat datang di kompleks perkantoran gubernur, bukan kompleksnya yang datang. Ya, jadi situ ada penggunaan bahasa yang kurang tepat sehingga bisa menimbulkan ketilogisan dari makna bahasa yang disampaikan. Itu ya. Ya, masih banyak, misalnya ada tulisan parkiran kendaraan ya. Ada juga ada parkiran dekan. Dekan itu kan pimpinan suatu fakultas. Tiba-tiba terus parkiran dekan. Berarti dekannya diparkir. Ya tidak mungkin lah itu maksudnya. Yang dimaksud adalah bahwa itu bukan dekannya diparkir tapi kendaraannya. Maka seharusnya apa? Parkiran kendaraan dekan. Ya, bukan parkiran dekan. Ya. Itu ada pernah
terjadi suatu penyampaian suatu informasi, mengapa datang terlambat? Apa ya jawabannya? Saya datang terlambat Pak karena jalanannya macet. Sering kita dengar bahasa-bahasa seperti itu. Saya datang terlambat Pak karena jalanannya macet. Saya datang terlambat Pak di pertemuan karena jalanannya macet. Apa jalan pernah macet? Ya, jalan itu tidak pernah macet. Seharusnya apa? Kendaraan macet kalau misalnya menggunakan kendaraan, ya. Tapi kalau tidak menggunakan kendaraan ya mungkin juga macet ya. Ya, itu mungkin kecuali misalnya padat kendaraan di jalan sehingga bisa mempengaruhi juga laju perjalanannya. Nah, itulah yang keempat. Yang kemudian yang kelima adalah sejajar. Ya, sejajar. Artinya apa? Bentukan-bentukannya itu harus sama. Bentukan-bentukannya itu harus sama dalam kalimat yang kita gunakan. Ya, kalau misalnya kita menggunakan kata benda, maka semua bentuk kata benda yang membentuk kalimat itu dari aspek susunannya. Saya beri contoh. Rudi sedang mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru. Rudi sedang mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru. Nah, itu merupakan contoh kalimat yang tidak paralel, tidak sejajar bentukannya. Nah, apa yang tidak sejajar? Yaitu kata pendidikan dan latihan. Ya, agar bentuknya sama, maka seharusnya pendidikan dan pelatihan, bukan pendidikan dan latihan. Jadi pasangannya itu kalau pendidik berarti pasangannya pelatih, kalau didikan berarti pasangannya latihan. Ya, itu. Ya, jadi bentukan-bentukannya itu harus sama. Ya, karena bahasa kan beda bentuk beda makna ya. Itu dalam pemahaman bahasa. Nah, kemudian yang keenam ya adalah kepaduan. Padu itu artinya memiliki informasi yang utuh dalam penyampaiannya. Artinya menyampaikan gagasannya itu harus lengkap, jelas. Jadi informasinya itu tidak terpecah-pecah. Kalau satu informasi disampaikan maka cukup saja dibicarakan, jangan bicarakan yang lain. Sebuah kalimat itu kan harus memiliki namanya gagasan, dan gagasannya itu harus namanya utuh ya. Kemudian yang ketujuh adalah sepadan ya. Sepadan artinya kesesuaian ya pola pikir dengan unsur yang ada dalam kalimat itu. Jadi saya kira ada 7 ya ciri kalimat efektif, dan ketujuhnya itu ya, dan ketujuhnya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi unsur kekomunikatifan dalam berbahasa itu sangat penting. Karena apa? Jika tidak menimbulkan suatu kekomunikatifan yang baik dalam berbahasa, maka tentunya pesan atau informasi itu tidak akan sampai dengan sesuai apa yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicaranya. Jadi kadangkala terjadi suatu masalah dengan orang lain karena bahasa. Itu sangat mempengaruhi sekali dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu kita dituntut untuk menghasilkan sebuah tulisan yang efektif. Ya, terutama dalam aspek menulis itu sangat penting. Karena apa? Dalam bahasa tulis itu kalau terjadi kesalahpahaman dengan si pembaca, maka tidak bisa kita memperbaiki saat itu juga. Harus menunggu informasi mungkin lebih lama, sehari 2 hari, bahkan bisa bulan tahunan. Mengapa? Karena kita tidak berhadapan langsung dengan si penulis. Andai saja kita berhadapan dengan penulis, bisa kita langsung tanyakan saat itu juga. Lain halnya dengan bahasa lisan. Karena bahasa lisan itu dia menghendaki lawan bicara atau mitranya. Ya, terikat oleh waktu, tempat. Sedangkan bahasa tulis itu tidak seperti itu. Ya, bebas saja. Nah, lain halnya dengan bahasa sastra.
ya, bahasa sastra itu dia tidak bisa dikaitkan disatukan dengan kalimat efektif ini. Karena kalau bahasa sastra itu dia ketika tiba di pembaca, maka pemaknanya tergantung si pembaca apa maksudnya, ya. Karena bahasa sastra itu ketika dibaca oleh pembaca maka sudah menjadi milik pembaca. Lain halnya dengan bahasa yang sifatnya apa yang disampaikan tadi kalimat efektif, ya. Itu yang tersampaikan berkaitan dengan masalah kalimat efektif ini. Sekali lagi bahwa semua tadi dari 7 cerita tadi itu merupakan satu kesatuan, ya. Ada namanya sepadan, ada namanya keparalelan, ketegasan, ada kecermatan, kelogisan, kehematan, kepaduan, yaitu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi demikian untuk apa yang sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.